Nah, kemudian ini sabar, saya lagi buka untuk pembelajaran terakhir kita. Nah, tugas dari saya ini adalah begini. Coba buat nanti jelasin tentang diri kamu sendiri, tapi dalam bentuk paragraf. Oke, saya kasih kebebasan nih. Mau buat apa aja tentang diri kamu, buat dalam paragraf, kemudian masukin foto. Gampang atau sulit nih? Nah, bukan yang kayak kemarin. Nah, kita kemarin itu kan buatnya kan menjelaskan tentang diri sendiri, tapi kan dalam bentuk baris ya. Sekarang dibuat dalam bentuk paragraf. Iya, menceritakan tentang diri kamu nih. Misalnya hari ini ngapain atau gimana pengalaman apa gitu. Nah, saya kasih kebebasan, tapi dalam topik itu diri kamu sendiri. Boleh? Boleh ya. Nah, untuk masalah gambar itu nanti kita pelajarin bagaimana cara untuk memasukinnya. Nah, itu adalah tugasnya mudah banget. Nanti kita belajar bareng-bareng nih. Untuk masalah tugas, ada yang mau ditanyain tidak nih? Sambil saya lagi nunggu bukanya. Tenggatnya minggu depan. Kemudian minggu depannya saya berikan tugas lagi. Tugasnya hampir sama juga seperti begitu. Tujuannya biar kita mengerti bagaimana penggunaan si Google Docs atau Google Dokumen. Nah, ini saya buka ya, ini udah saya buka. Ayo, kemarin udah beberapa kali kita bahas bagaimana cara untuk membuka Google Docs dari laptop atau komputer. Ayo. Kalau biasanya nih, saya bilang kemarin kan ada 3 cara ya, benar ya? Ayo, cara pertama itu bagaimana ya? Kita 2 minggu lagi, sekitar 2 sampai 3 minggu lagi kita akan ujian. Ada yang tahu kapan kita ujian? Oke, kita ujian tanggal 3, tanggal 3. Sekarang di tanggal 20, berarti sekitar 3 minggu lagi. 2 minggu kita belajar. Oke, sorry. 3, oke benar. 2 minggu lagi kita akan ujian. Mulai dari hari Jumat sampai ke hari Jumat atau hari Kamisnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuka Google Dokumen atau Google Docs dari laptop atau komputer. Ayo. Kalau dari handphone kan pakai aplikasi nih. Akan .9, Sir. Oke, benar ya. Kita masuk dulu, sebelumnya kita masuk ke dalam google.com. Nah, ini kita masuk ke dalam google.com. Oke, wait ya. Nah, kemudian di bagian ini ada namanya .9. Di sini ada 9. Ini saya tutup aja deh. Bentar ya, ini sekalian saya buat biar nampak semua. Nah, di bagian paling ujung kanan ini kita klik. Nah, di bagian ujung 9 ini, di ujung kanan ini kita klik. Nah, wait, ini laptopnya nge-lag nih. Sabar ya. Oke. Oke. Nah, ini yang 9 ini. Di titik 9 ini kita tinggal cari aja yang namanya adalah Google Dokumen. Nah, di kelas 7A kemarin, sengajar di kelas 7A, untuk cara membuka dari handphone bagaimana caranya? Melalui dari aplikasi. Oke, tinggal di-download. Kemudian gimana lagi? Nah, saya mau bertanya nih. Semuanya waktu pembelajaran kemarin udah membuat tidak nih? Menjelaskan tentang diri sendiri. Gimana? Udah buat semua? Iya, masih yang dalam bentuk yang apa ini kan? Benar kan? Nah, yang untuk yang online gimana? Semuanya udah membuat tidak nih? Udah, Sir. Udah ya? Oke. Nah, di kelas 7A ada satu orang atau beberapa orang yang masih tidak mengerti bagaimana cara untuk membuka dokumen dalam Google Dokumen dari handphone. Ayo. Kalau saya bertanya nih dari yang offline, bagaimana cara untuk membukanya nih? Gimana? Ayo. Setelah di-download, bagaimana lagi nih? Setelah misalnya kita udah ada pembelajarannya. Oke, benar. Kita tinggal diklik. Nah, kemudian di situ ada beberapa pilihan. Benar ya? Di sini ada beberapa pilihan. Kemudian kita tinggal klik aja nih. Contoh kita tinggal klik. Nah, di bagian ujung kanan ini ada tanda-tanda sebelah ujung kanan itu ada tanda menulis. Benar tidak? Kalau misalnya kita klik. Benar? Nah, di ujung kanan itu adalah untuk mengedit.
untuk mengedit apa yang ingin kita lakukan. Kita tidak bisa langsung mengeditnya, kecuali kita harus menekan tombol tanda tulis ini yang sebelah kanan bawah ini ya. Di sebelah tanda panah kanan bawah ini ada untuk edit. Nah, di bagian ini kita langsung klik aja, kemudian bisa untuk mengedit. Nah, contohnya itu adalah ini. Oke. Ini pindahin kiri ya. Nah, kita terakhir itu belajar bagaimana cara untuk membuat yang namanya itu judul. Benar ya? Kita belajar bagaimana cara untuk membuat judul. Nah, saya mau bertanya lagi nih, kita mau membahas sekilas perbedaan antara judul dengan isi itu ada apa aja? Ayo langsung dijawab aja nih. Oke, ukuran fontnya berarti lebih besar daripada isinya. Kemudian ada apa lagi? Oke, tulisannya lebih tebal. Yang ketiga? Ayo. Oke, berada di tengah, benar ya? Itu adalah kebiasaan dari sebuah judul. Nah, jadi kita yang sekarang ini, apa sih yang kita pelajari saat ini? Yang kita pelajari saat ini adalah kita masuk ke bagian menu sisipkan. Nah, kalau dari handphone yang mana, Kalau dari handphone itu adalah tanda plus. Ayo, coba dilihat nih. Ada nggak tanda plus di bagian paling atasnya ini? Ada? Nah, gimana? Ada semua nggak nih? Kalau yang dari online, gimana? Ada tanda plus di bagian sini. Di bagian atasnya ada tanda plus. Ayo, coba yang online dijawab saja yuk. Kalau di tes gimana? Ada nggak tanda plusnya? Ayo, saya nggak bakalan mulai nih kalau misalnya tidak dijawab bagi yang online nih. Ada dari handphonenya? Karena kan kita kan sengampainya dari laptop sekalian dari handphone juga. Kalau dari yang offline, sekolah yang di offline, semuanya katanya ada tanda plus di bagian atas ini. Untuk cara munculinnya, bagaimana cara untuk munculinnya? Kita cukup tarik ke atas gini, dia akan langsung otomatis ada tanda plusnya. Nah, kalau misalnya tidak ada yang jawab, oke, berarti ada semua ya. Nah, kalau misalnya kita klik tanda plus itu, bacaannya itu adalah sisipkan, benar tidak? Benar ya, di bagian sisipkan itu ada apa aja nih? Oke, ada link, komentar, gambar, kemudian tabel, garis horizontal, nomor halaman, dan oke. Nah, untuk di dalam komputer itu juga sama. Jika misalnya yang belakang itu tidak kelihatan, ini sebesarin ya. Nah, inilah kalau kekurangan pakai pembesar Magnifier, dia jadi agak nge-lag nih. Ini saya minimize. Nah, ini ada bacaan yang namanya sisipkan. Nah, ini saya klik. Sama tidak? Hampir sama tidak dengan yang ada di handphone? Ada gambar, tabel. Nah, mungkin urutannya saja yang berbeda-beda. Benar ya? Kalau di dalam handphone yang paling atas itu adalah link. Nah, kalau dari sini linknya itu mana? Nah, kita ada berada di bagian sini linknya ya. Nah, tetapi itulah tadi yang saya bilang, kalau dari Google Docs ini adalah versi light-nya si Microsoft Word. Nah, cuman dari handphone lagi itu di-light-kan lagi, disederhanakan lagi dalam bentuk handphone. Nah, kalau dari handphone, yuk kita belajar dulu bagaimana sih cara untuk memasukkan gambar. Nih, kalau di bagian gambar ini ada beberapa bagian macam. Ayo, coba diklik dulu yuk bagian gambarnya nih. Nah, kalau dari handphone itu ada tampilan gambar, kemudian menunya ada 3 lagi nih. Ada menu apa lagi nih yuk? Dari foto, dari web. Nah, dari ketiga ini, ada yang menggunakan pakai bahasa Inggris tidak nih? Pakai bahasa Inggris? Oke, nah ini ya. Pernah kemarin juga di kelas 7A, mereka bilang, saya cuma punya dari kamera, tidak ada dari foto atau tidak ada juga dari web. Untuk di sini semuanya ada menu 3-nya ini? Ada ya? Ayo, kalau dari yang online kok pada diam-diam baik nih? Coba diklik yuk, menu sisipkan, kemudian klik gambarnya. Diklik. Ada, Sir. Ada ya? Nah, ini kemudian saya bertanya nih, perbedaan antara dari foto dengan dari kamera itu apa? Ayo, kalau foto itu gimana?
Kalau foto itu ya gambarnya aja, Sir. Kalau misalnya dari kamera ya kita foto. Oke, benar ya. Bisa disimpulkan kalau dari foto itu berarti dari galeri, benar ya? Dari galeri, sedangkan dari kamera kita langsung memfotonya. Kemudian kalau dari web itu bagaimana? Oke, benar ya, kita searching. Yuk, yang pertama kali nih, kita coba-coba aja dulu bagian-bagiannya. Saya coba pilih sisipkan, kemudian masukkan gambar. Nah, kalau dari laptop atau komputer itu, menunya lebih banyak lagi. Ada upload dari komputer. Nah, upload dari komputer ini hampir sama dengan kita ambil dari, ayo, kalau upload dari komputer ini kita ngambil hampir dari foto. Galeri. Dari foto atau dari galeri. Nah, ini upload dari komputer berarti dari penyimpanan si laptopnya, benar ya? Nah, kalau dari telusuri internet itu berarti dari web. Nah, ini drive ini, foto, URL, dan kamera ini adalah yang online, kecuali ini ya. Nah, yuk, coba kita ambil aja upload dari komputer, bagi yang menggunakan komputer. Kalau dari handphone, dari foto. Ayo, coba dimasukin aja nih, mau foto kita juga boleh. Ini kan kita menjelaskan tentang diri kita sendiri ya. Ya, coba boleh pilih gambarnya sendiri ya. Nah, setelah kita klik, itu bisa tidak nih? Ada masuk tidak? Coba diklik aja dulu, dimasukin gambarnya ke dalam. Bisa? Ada, Sir. Bisa. Kalau yang offline gimana? Udah coba tes, masukin gambar apa aja, tapi dalam kasus konteksnya gambarnya yang jangan aneh-aneh ya. Oke. Nah, so pilih aja nih, ada gambar kucing. Oke. Nah, inilah juga kelebihan dari komputer dan handphone. Sorry, kelebihan dari Google Docs. Nah, saya mau bertanya nih, kan kalau diperhatikan tadi masukin gambarnya ini dari laptop, benar ya? Nah, kalau saya bertanya nih, kenapa juga dari handphone langsung dia masuk ke dalam? Ada yang bisa jelasin sama saya nggak nih? Kenapa saya buka dari handphone, saya masukin gambarnya dari handphone, tapi juga terbuka di dalam handphone? Oke, benar karena emailnya sama. Yang kedua, oke, karena emailnya sama, kemudian sama akunnya. Benar. Yang kedua itu adalah karena terhubung ke dalam jaringan internet. Benar ya? Kalau misalnya pun kita memakai email yang sama, tetapi misalnya di dalam handphone, itu juga tidak ada jaringan, bisa tidak masuk ke dalam handphonenya? Tidak ya, karena tidak terupdate. Nah, kalau misalnya nih, ini sudah masuk ke dalam gambarnya. Kalau yang menggunakan laptop ini, inilah kelebihannya. Nah, ada 5 bagian yang bisa digunakan. Kalau dari handphone bisa tidak? Gimana? Ada? Oke, ada ya. Kalau dari handphone ada nih. Yang namanya itu adalah pengemasan teks. Ayo, kalau dari handphone ada. Gimana? Nah, benar. Kita belajar dulu ya. Kita pertamanya untuk memunculkan ada 5 bagian ini, ada sebaris, ada kemas teks, kemudian ada pisahkan teks, ada belakang teks, dan ada depan teks. Nah, cara untuk memunculkan dari handphone itu adalah pertama kali diklik gambarnya. Udah diklik, ada muncul tidak seperti yang ada di bawah ini? Ada? Ada nggak? Ada, Sir. Kalau tidak ada, di bagian paling bawahnya ini, ada tanda ini juga nih, yang hampir mirip. Ini kita klik aja, namanya pengemasan teks, ada berbagai macam juga. Saya coba buka dari sini ya, coba perhatikan dulu nih, di bagian se. Nah, kalau tempat se ini, saya klik dulu gambarnya, ini kan tampilannya tidak ada ya, benar ya? Ini si kucingnya tidak ada, ini kita klik, kemudian setelah diklik itu, di tanda bawahnya nih, bagian bawah paling kanan sebelah kirinya, yang yang ini ya, yang ini kita klik aja, bakal ada 5 bagian macam. Ada semua enggak? Coba dipraktekin, dicari, ada? Ada, Sir. Oke, kalau yang online ada nih, kalau yang offline gimana? Ada enggak? Yang 5-nya ini, wait sebentar ya, ini saya kecilin aja ya gambarnya ya.
Biar pada fokus nih. Ada tidak nih tanda yang ini untuk yang offline? Ada. Pengemasan, namanya itu adalah pengemasan teks. Ada? Diklik aja dulu gambarnya. Oke, ini saya ulang ya. Ya, coba diperhatikan sengaja dulu ya. Oke, wait. Nah, ini ya. Seklik gambarnya ini. Nah, setelah diklik, itu di bagian paling bawah itu ada yang tombol ini. Malah kembali. Wait. Saya ribet ya kalau nggak dari handphone sama dari apa ya. Oke, kalau untuk yang online sudah ya. Kalau untuk yang offline, kita klik gambarnya. Di bagian sudut kanan ini ada tanda ini. Ada nggak? Pengemasan teks namanya. Iya, kedua dari samping sebelah kanan. Ada nggak? Pengemasan teks. Gimana ada? Ada ya. Yang online juga semua ada, bilangnya ada. Nah, di situ ada 5 bagian. Ayo coba sebutin sama saya, ada apa aja, Tio? Oke, kalau dalam Indonesia ada sebaris yang pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada Kemas teks, kemudian pisahkan teks, kemudian sahkan teks, terakhir. Nah, belakang teks, kemudian depan kita teks. bahas nih sebaris. Kalau kita perhatikan bagian menu sebaris ini atau ikonnya itu namanya adalah sebaris. Ini bentuknya seperti bagaimana? Ini sebaris. Ini bentuknya. Yang petak ini adalah gambarnya. Nah, yang kecil ini adalah barisannya. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu adalah seperti begini ya. Jadi ini gambar, maka kalimatnya ini satu baris ini aja yang bakalan berada di sampingnya. Boleh kasih contoh nggak? Boleh. Sebentar saya kasih contoh, tapi ini ribet banget ya. Ntar ya. Biar kita ngerti ini. Apa perbedaan antara sebaris dengan yang lain? Dengan menu yang lain. Sebagai contoh, saya pindahin taruh ke atas gini. Nah, inilah yang disebut juga sebagai sebaris. Dia hanya bisa masuk satu baris di bawah saja. Ayo, coba sambil dipraktekin yuk. Boleh nggak? Sambil dipraktekin dari handphone itu kita klik, tahan dan geser aja ke bagian yang kita inginkan. Tapi dalam konteks itu adalah menu sebarisnya. Ayo coba dipraktekin. Bisa nggak? Bisa ya? Nah, itu adalah menu yang namanya adalah sebaris. Kalau kemas teks itu bagaimana nih? Ayo. Kalau menu kemas teks bagaimana? Nah, ini saya ulangin ya. Kalau menu sebaris, berarti dia cuman ada satu baris di sampingnya seperti begini. Cuman ada satu baris kata atau kalimat yang ada di sampingnya. Kalau yang kemas teks bagaimana? Ayo, boleh dijawab saja ya. Kalau kemas teks bagaimana? Biasanya dia ada di samping teks gitu, Sir. Oke, di samping teks. Bukan di samping teks. Nih ya, nggak ada pegang ini yang namanya itu adalah pointer. Pakai dari handphone pun, ini gambarnya bergerak. Ayo, arti dari kemas teks itu apa nih? Arti dari kemas teks. Boleh dijawab saja yuk. Apa arti dari kemas teks? Tadi kalau dari sebaris bagaimana? Kalau kemas teks itu bagaimana? Dia bisa dipindahin kemana aja. Nah, kalau kita perhatikan dari gambarnya nih. Oke. Kalau kita perhatikan dari gambarnya, kemas teks itu seharusnya. Oke, pantas atau tidak bisa ya. Kita pertama sebelumnya gambarnya ini kita pindahin dulu ke bagian kemas teks. Nah, perbedaan bagi yang nggak nampak lagi ya, sebesarin lagi ya. Kita buat sampai 300 nih. Oke, nah ini adalah kemas teks. Nah, kemas teks ini hampir sama dengan menu sebaris. Perbedaannya adalah kalau kemas teks itu bisa masuk beberapa baris kalimat. Sebagai contoh, seklik kemas teksnya. Nah, seperti beginilah kemas teks. Dia nyempil di bagian tulisan-tulisannya. Biar lebih jelas, ini saya kecilin lagi.
Nah, ini sekecil lagi. Nah, inilah tadi yang kita bilang adalah menu kemas teks. Ini adalah bagian tampilan menu kemas teks. Kalau sebaris, dia cuma ada satu baris. Ini ya, cuma ada satu baris. Kalau kemas teks, dia nyempil atau di bagian seperti begini. Nah, saya lupa nih, kan judulnya itu adalah kita belajar sisipkan. Pernah nggak kita dengar kata sisipkan? Pernah ya? Atau contoh nih, kalau kita naik angkot, misalnya kalau di angkot itu udah penuh, ayo masukin satu orang, disisipkan aja. Pernah nggak? Kalau misalnya arti sisipkan itu apa nih? Ada yang tahu? Sisipkan, arti sisipkan itu bagaimana? Oke, bukan dipaksain. Ayo, gimana nih? Nah, kita sering banget dengar kata sisipkan. Apa arti kata sisipkan? Sisipkan tuh kayak diselipin gitu kan, Sir? Nah, benar. Sisipkan itu adalah diselipkan atau disempilkan. Maksudnya gimana, Sir? Contohnya nih, namanya itu adalah Purnama Timothy. Nah, di bagian ini, tengahnya ini kita masukin lagi suatu kalimat atau suatu kata. Contohnya namanya adalah Purnama Budi Timothy. Nah, inilah yang disebut sebagai sisipkan. Kita masukin sesuatu di dalam tengahnya. Nah, sama juga seperti gambar tadi ya. Ini kita kan berarti kita sisipkan gambarnya di antara kalimat-kalimat yang ada. Nah, sampai di sini dulu nih saya mau bertanya. Untuk cara memasukkan gambar, semuanya sudah paham tidak? Paham ya? Mudah tidak? Mudah ya? Nah, kemudian untuk bagian menu ini, sebaris dengan kemas teks. Paham? Bisa dilakukan tidak nih? Bisa dipraktekin nggak? Bisa ya? Kalau yang online gimana Bisa, nih? Kok, Sir. kok jangan diam-diam baik nih. Yang hadir ada 14. Cuman yang jawab cuman 1-2 orang aja. Mana nih yang lain? Cuma Jessiota Gracia nih. Oke. Di sini kita udah sampai 22. Nah, saya mau bahas tugasnya ya. Jadi saya ulangin tugasnya. Tugasnya itu adalah jelasin tentang diri kamu sendiri, tapi dalam bentuk paragraf. Masukin gambarnya, dibuat semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Nah, kenapa saya berikan tugasnya seperti begitu? Karena yang namanya dikasih kebebasan, pasti kita bingung. Setuju tidak? Setuju nggak? Kalau misalnya saya bilang dikasih kebebasan, kita agak sedikit bingung. Contohnya nih, kalau kita menggunakan Wi-Fi dengan paket internet, Wi-Fi itu kita tahu itu adalah jaringannya tidak terbatas, benar? Tidak ada kuotanya, sedangkan paket data itu menggunakan kuota. Tapi kenapa ketika kita menggunakan paket data itu, kita banyak banget yang ingin dibuka. Sedangkan kalau dari Wi-Fi, kita bingung apa yang mau dibuka. Pernah nggak seperti begitu? Sering ya. Nah, itu yang saya bilang nih, kenapa sih di dunia ini jika dikasih kebebasan kita bingung mau ngapain aja, sedangkan jika dikasih peraturan kita melanggarnya. Ayo, bisa nggak sebutin kenapa seperti begitu? Pasti semua orang pernah mengalami paling tidak sekali seumur hidup seperti begitu. Kalau misalnya dikasih kebebasan mau pulang jam berapa aja, loh kok kayak gitu sih mama atau papa kita memberikan kebebasan, sedangkan kalau misalnya diporsikan jam 6 harus sampai rumah, jika telat kita dimarahin. Nah, ini adalah seperti yang namanya adalah hukum alam. Nah, jadi makanya saya bilang, jika misalnya saya kasih kebebasan pasti bingung, apalagi menjelaskan tentang diri sendiri. Pasti bingung apa sih yang mau dibuat di dalamnya. Nah, ini waktunya adalah 1 minggu, dikumpulkan di dalam Google Classroom dalam bentuk yang namanya adalah Google Docs, bukan dari tulis tangan atau lain sebagainya. Untuk tugasnya semuanya mengerti tidak nih? Nggak usah. Sir, Kita kan, gambarnya boleh bebas saja kan, Sir? loh, kalau misalnya menjelaskan tentang diri sendiri berarti gambarnya tentang kita dong. Masukin aja gambarnya, nggak bakalan apa namanya nggak sebawa kedukun dan lain sebagainya nih. Kan karena kita kan memang konteksnya dalam menjelaskan tentang diri sendiri. Pilih aja gambar yang menarik, mana yang paling bagus menurut kamu gambar sendiri. Oke, boleh ya? Gimana makanya apa?
Oh, enggak, maksudnya gambar bebas aja. So cuma mau kita pelajaran itu masuk ke dalam semua. Kita kan udah belajar bagaimana nih masukin judul, kemudian bagaimana membuat tulisan rapi, kemudian kita udah masukin bagaimana sisipkan gambar. Nah, yang ketiga ini se-combine, kita masukinlah ke dalam menjelaskan tentang diri kita sendiri. Nah, jadi misalnya nih kalau misalnya ini adalah namanya Purnama Budi Timoti, ya udah disambung aja. Nah, umur saya ini adalah segini, digabung aja semuanya, kemudian jelasin aja nih dalam bentuk paragraf. Oke, minimal 2 sampai 3 paragraf. Bisa? Gimana? Bisa dong. Satu paragraf kan nggak tentuin berapa baris. Jadi boleh terserah kita. Oh, enggak gitu juga dong. Itu kan kalau satu kalimat berarti satu baris nih. Ayo. Nah, saya tentuin aja seperti begitu. Dibuat aja penjelasan tentang diri sendiri. Dibuat dalam 2 sampai 3 paragraf. Semakin banyak, semakin tinggi nilai tugasnya. Oke. Sir, pengemasan teksnya itu bebas saja kan, Sir? Gimana? Pengemasan teksnya gimana? Untuk kemasan teksnya ini bebas, makanya saya bilang buat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Jika menurut kamu yang seperti begini sudah bagus, ya sudah, boleh dikumpulin. Tapi saya bertanya dulu nih, kalau seperti begini udah termasuk bagus tidak nih? Yang share screen ini. Belum ya? Nah, menurut kamu aja, menurut saya aja belum, bagaimana yang lain? Tapi ini dibilang namanya, saya bilang kasih kebebasan. Tapi masukin apa aja yang sudah kita pelajarin. Membuat judul, masukin gambar, bagaimana cara untuk merapikan tulisan, dan lain sebagainya. Dibuat dalam Google Docs atau Google Dokumen. Seperti begini. Paham? Tidak? Paham ya? Nah, saya ulangin. Ini konteksnya ini, saya bukan mau tahu tentang kamunya. Saya nggak bakalan baca semuanya kok. Nah, saya kan cuma mau kita belajar mengulang aja praktekinnya ya. Nah, sebentar di sini saya mau absensi dulu. Yang hadir di dalam ada 15 orang ya. Tadi ada 14, ada yang baru masuk nih. Saya nggak pernah kunci-kunci lagi Zoom-nya ya. Jadi yang mau bebas masuk, keluar masuk boleh. Toh yang rugi kita sendiri. Benar nggak sih kalau kita yang rugi sendiri jika misalnya tidak mengikuti pembelajaran? Benar ya? Oke, sampai di sini nih. Ada yang mau ditanyain tidak nih dari cara untuk memasukin gambar? Nah, untuk di bagian menu yang ini, pisahkan teks. Kita lanjut ya, kita bahas dulu kelima ini. Kalau pisahkan teks, jika kita lihat dari gambarnya saja atau dari ikonnya saja, ini dia berarti ada baris satu, ada baris selanjutnya. Gambarnya berada di tengah-tengah. Contohnya nih, kita sekali klik aja nih. Setelah diklik adalah seperti begini. Ada baris di atasnya dan ada di bagian bawahnya. Tidak ada di sampingnya. Full kosong seperti begini. Oke. Nah, dia full kosong. Jika dipindahin bagaimana, Sa? Nah, ini kita pindahin gambarnya. Contohnya di sini nih. Nah, jadi ada di atasnya, ada di bawahnya. Cuman tidak ada di sampingnya. Seperti begini adalah kata pisahkan teks. Nah, jadi dipisahkan teksnya antara dengan gambarnya. Oke. Nah, inilah contohnya ya. Saya kecilin dulu. Nah, jadi teksnya itu terpisah oleh sebuah gambar dengan bagian menu pisahkan teks. Ya, coba dites yuk. Menu ketiga sama keempatnya belakang teks dengan depan teks. Ya, so kayaknya nggak perlu jelasin ya, kan bisa sambil dipraktekin. Ayo, apa perbedaan antara belakang teks dengan depan teks? Kalau belakang teks berarti gambarnya di belakang teksnya. Oke, benar ya? Jadi nanti jika misalnya sebuah pertanyaan ujiannya itu pengertian dari belakang teks itu bagaimana, dijawab sendiri. Nah, ini makanya saya bilang sambil dipraktekin nanti 2 minggu berturut-turut saya berikan tugasnya.
Oke, saya berikan tugasnya dengan yang sama juga. Oke, tapi nanti di minggu depan mungkin tugasnya itu kita buat bareng-bareng bebas di sini sambil dikumpulin, ditunjukin aja sama Senya. Biar sepaham kalau misalnya pembuatan Google Docs ini gampang dan mudah dimengerti. Ayo, ada yang mau ditanyain lagi nggak nih sama Se? Ayo, Enggak, kita Sir. tadi udah masukin sisipkan. Oke, kita lewatin dulu ya. Untuk sisipkan bagian gambar, upload dari komputer atau upload dari foto, semuanya sudah pada mengerti. Ayo, kalau dari handphone, ya coba disambil praktekin ya. Kalau melalui dari foto langsung gimana? Ayo, coba sambil praktekin aja. Paham susah nggak nih? Kan dari menu gambar itu ada dari foto, dari kamera, dari web. Nah, coba dites aja ya, masukin dari kamera. Coba difoto entah apa aja, mau di mejanya atau bagaimana. Yuk, kita tes aja bagian menu-menunya. Ayo, kita sampai di 9.35. Benar ya, kita sampai 9.35. Masih ada 4 menit lagi waktu kita. Ya, kalau masuk ke bagian menu itu kamera, ya kita tinggal foto aja. Oke, kemudian nanti akan langsung masuk ke dalamnya. Kemudian ada tekan OK. Benar nggak? Setelah kita foto ada bacaan OK di sebelah kanan. Kalau tempat saya itu ada bacanya OK nih. Setelah contoh saya foto ada OK di bagian sini. Ada ya? Nah ini kita OK-kan aja. Nah, hampir sama dengan masukin gambar dari galeri. Nah, pertanyaannya seperti begini. Motornya? Motornya juga? Oke. Nah, pertanyaannya seperti begini nih. Kita udah masukin gambar nih, sefoto dari handphone nih. Sefoto dari handphone, bagaimana sih cara untuk menghapus? Ayo, boleh sebutin sama saya nggak? Boleh tahu nggak? Bagaimana sih cara untuk menghapus foto saya? Nah, ini adalah yang terakhir nih, topik pembicaraan kita yang terakhir. Nggak ada ya? Oke. Kalau dari handphone, ada yang tahu nggak nih yang lain? Bagaimana cara untuk menghapus gambarnya? Oke, nah kalau misalnya biasa dari handphone, itu kita klik aja gambarnya, ada bacaan potong, salin, tempel, pilih semua, hapus. Ada nggak? Ada ya. Nah, di situ adalah bagian menu untuk penghapusan gambarnya. Kita tinggal klik aja menu hapus. Nah, kemudian kita hapus, maka gambarnya terhapus. Nah, kalau misalnya potong atau salin, ayo saya mau bertanya nih, ada arti kata potong sama salin. Apa perbedaan antara potong sama salin? Kalau ganti saya bertanya, apa perbedaan antara Ctrl C dengan Ctrl X? Oh, masih belum belajar Microsoft Word juga ya? Oke. Oke, nanti ini kita pelajarin ya. Ini kita pelajarin mungkin di semester depan. Saya mau bilang, saya coba tanya dulu sama kepala sekolah, boleh nggak kita di semester depan pakai lab komputer? Nanti ganti-gantian belajarnya bagaimana cara untuk membuat si Google Dokumen ini dan Microsoft Word. Oke? Sampai di sini dulu kita berjumpa di minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya mudah, dan dijawab berdasarkan dari pikiran kita sendiri. Kita jumpa di minggu depan dan bye-bye.